Neraka adalah tempat yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang Allah murkai. Neraka adalah tempat kemurkaan Allah. Artinya tidak ada orang yang dimurkai oleh Allah kecuali tempatnya di dalam adalah neraka. Na'udzubillah. Neraka juga disebut sebagai tempat Allah membalas keburukan hamba-hambanya, dan neraka juga disebut sebagai tempat untuk menghinakan hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, وَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Kalian hendaknya takut. Lindungilah dirimu dari api neraka yang disiapkan bagi orang-orang kafir. Nama-nama neraka banyak. Ada namanya Jahannam. Inna jahannama kanat mirsada littaqina ma'aba labithina fiha ahqaba. Sesungguhnya Jahannam itu merupakan tempat mengintai, maksudnya tempat yang untuk mengintai orang-orang yang bermaksiat, orang yang melanggar Allah. Menjadi tempat menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas atau melakukan dosa. Ini ada batas halal dan haram. Dia keluar dari batas halal masuk batas haram. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Kalla innaha ladha, namanya neraka ladha. Nazza'atan lisyawa. Sekali-kali tidak. Sungguh ia adalah neraka ladha, yaitu neraka dengan api yang berkobar, yang mengelupaskan kulit kepala. Neraka hutamah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Humazah. Kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Tahukah kamu apakah neraka hutamah? Ia adalah api adab Allah yang dinyalakan, yang membakar naik sampai ke hati. Jadi bahwasanya gambaran, bukan sekedar di kaki saja sampai ke hati, sampai dalam-dalamnya. Jadi rasanya ya luar dalam. Dan harus kita baca kisah-kisah semacam ini. Bahkan nanti disebutkan kalau kisah seremnya di neraka itu, la yamutu fiha wa la yahya. Enggak ada orang saya pengen mati aja deh, enggak bisa mati. Hidup enggak, mati enggak, tersiksa terus. Neraka sa'ir. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Adapun orang yang catatannya diberikan dari belakang punggungnya, dia akan berteriak, celakalah aku. Dia akan masuk neraka sa'ir. Sungguh dia dahulu bergembira di kalangan keluarganya, banyak duit, kayaknya punya tahta, tapi tidak dekat kepada Allah, masuk neraka sa'ir ternyata. Pedih. Neraka saqar disebutkan dalam Al-Quran juga. Anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Apa yang menjadikan kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak sholat. Jahim. Nah, ada tempat namanya Jahim. Jahim. Jahim itu ada nama neraka. Saya tidak tahu lewat di mana. Ya, kita lewat Jahim. Oh ya, serem banget ya, jangan Jahim. Kita lewat surga. Nah. Jahim. Ya, nama-nama. Kalau di dunia nama itu adalah bukan berarti harus tempatnya di Jahim beneran nanti. Disebut dalam Al-Quran, "Tsumma innahum lasalul jahim." Mereka akan masuk neraka Jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini adalah buah dari apa yang kau dustakan dahulu. Ini adalah dari yang kau dustakan. Dulu kamu dustakan, sekarang kamu merasakan. Neraka hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangannya, kebaikannya sedikit, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ia adalah api yang sangat panas. Selain nama-nama neraka di atas, masih banyak nama-nama lainnya yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sifat-sifat neraka kurang lebihnya. Neraka memiliki tingkatan berbeda-beda sesuai dengan tingkat kejahatan dan dosa penghuninya. Neraka sendiri memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Di dalamnya terdapat kesengsaraan dan siksa yang tidak pernah bisa dibayangkan. Di dalamnya terdapat makanan juga minuman yang semuanya serba panas. Minta minum, dikasih minum panas, bahkan panasnya sampai memutuskan usus-usus. Setelah utus kembali lagi dan dia minta lagi haus, minta dikasih minum lagi. Di dalamnya terdapat makanan dan minuman yang menjijikkan, terbuat dari darah busuk ahli neraka.
Di dalamnya dikenakan pakaian dari timah panas. Semua itu disebutkan dalam banyak Al-Quran, banyak ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi. Di antaranya sebagai berikut. Hadza falyadhukuhu hamimun ghassaq wa akharu min syaklihi azwaj. Baik. Inilah, biarlah mereka merasakannya. Minum air yang mendidih dan cairan nanah. Selain itu, berbagai macam lain yang serupa dengan itu. Siksa-siksa, Masya Allah. Thumma innakum ayyadhaluna al-mukadzibuna la'akiluna min syajarin min zaqqum. Wa man'una minhal butun. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang sesat lagi berdusta, pasti akan memakan buah pohon zakum. Pohon zakum itu serem. Sampai kadang-kadang kayak apa ya? Ya sudah. Kayak duren kali. Wah, duren luarnya tok yang serem, dalamnya ajib. Zakum, jadi buah itu dilihat tok serem. Sajaratus zakum. Duren kan berduri luarnya serem, tapi di dalamnya ajib. Bukan itu. Zakum ada seram menyeramkan. Lalu akan memenuhi perut-perutmu dengannya. Naudzubillah. Sarabiluhum min qatiranin wa takhsha wujuhahum nar. Bahkan mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka Allah. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzi kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Min ru'usihimul hamim. Inilah dua golongan, mukmin dan kafir, yang berselisih. Mereka berselisih tentang Tuhan mereka. Bagi orang yang kufur dibuatkan pakaian dari api neraka, ke atas kepalanya mereka akan disiramkan air mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Makan bukan tambah kenyang. Walaysa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin. Maka pada hari ini tidak ada seorang pun teman setia baginya di sini. Tidak ada makanan kecuali dari darah dan nanah. Idzil aqlalu fi a'naqihim wasalasil yushabun. Disebutkan nih, kita tuntaskan hari ini kitabnya. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret. Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik zahirnya beriman tapi batinnya keropos, di tingkat paling bawah dari neraka Allah, dzarkil asfal. Kamu tidak akan menemukan seorang penolong pun bagi mereka. Dikatakan begitu, hei orang munafik, tidak ada yang bisa menolongmu. Afaman ittaba ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Apakah orang-orang yang mengikuti jalan ridha Allah sama dengan orang-orang yang kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya adalah neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhi ma yuqadu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Qalu ya Rasulullah inna lakafiyah. Qala inna fuddilat alaiha bi 99 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Sesungguhnya Nabi bersabda baginda, api kalian di dunia ini yang dinyalakan oleh anak Adam, panasnya hanya satu bagian dari 70 panas api. Yang paling panas itu tidak tahu berapa. Itu hanya satu bagian panas dunia ini. Panas api dunia hanya satu dari 70. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, niscaya dengan itu semua sungguh sangat cukup untuk menyiksa. Kalau begitu sudah cukup untuk menyiksa. Nabi menjawab, sungguhnya api neraka itu akan melampaui api dunia hingga 69 kali. Dan setiap dari satu panasnya menyamai panasnya api dunia. Disiksa di api dunia saja sudah cukup, apalagi ini 60 kali, 9 kali. Keberadaan surga dan neraka ini adalah masalah iman. Perbedaan antara kita dengan kaum Mu'tazilah. Surga itu sudah ada atau belum saat ini? Atau nanti Allah ciptakan setelah kiamat tiba? Surga dan neraka sudah ada sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Dan hanya Allah lah yang mengetahui tempatnya di mana. Jangan tanya, nanti aja kita masuk.
Kalau harus beriman, tinggal beriman saja. Wasari'u dalam Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Allah dan surga yang Allah uiddat lil muttaqin, yang Allah telah persiapkan. Uiddat berarti dipersiapkan, sudah ada. Para ulama memahami dari lafaz uiddat bukan satu ad, lakin uiddat bukan satu adu akan disiapkan, enggak. Uiddat sudah dipersiapkan lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa. Firman Allah uiddat telah disediakan, maksudnya adalah surga telah ada. Kaum Mu'tazilah mengatakan belum ada, surga belum diciptakan oleh Allah, nanti setelah di kiamat tiba. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir, berarti sudah ada uiddat. Firman Allah uiddat telah disediakan, maksudnya adalah neraka telah ada. Nabi juga bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi in kana min ahli al-jannati fa min ahli al-jannati wa in kana min ahli an-nari fa min ahli an-nari fa yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yaumal qiyamah. Sungguh salah satu dari kalian jika meninggal dunia akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya setiap pagi dan sore. Jika dia melihat surga maka dia tergolong ahli surga, jika dia melihat neraka maka dia tergolong ahli neraka. Kemudian diseru kepada orang tersebut, ini adalah tempat tinggalmu hingga kelak engkau akan dibangkitkan pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis urida alaihi, diperlihatkan kepadanya, maksudnya adalah surga dan neraka telah ada dan diperlihatkan kepada yang telah meninggal dunia. Dalam Al-Quran, wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang ditampakkan saat orang dicabut nyawanya. Surganya orang beriman. Jika ahli surga akan melihat surga, dan jika ahli neraka melihat neraka. Na'udzubillah. Ahli surga melihat surga di saat dicabut nyawanya. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Adapun yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum ditetapkan seperti kaum Mu'tazilah, mereka tidak dianggap kafir. Karena ini adalah masalah khilaf pemahaman, bukan usul. Mereka enggak kafir, sebab mereka tidak mempercayai adanya surga hari ini, bukan tidak adanya surga. Mereka bukan mengatakan surga tidak ada, surga belum diciptakan saat ini. Menurut pemahaman mereka bahwa neraka dan surga disiapkan nanti setelah terjadinya kiamat. Mereka tidak dianggap kafir karena tidak mengingkari adanya surga dan neraka, tapi hanya mengingkari keberadaan surga dan neraka saat ini dengan ijtihad pemahaman mereka. Permasalahan yang saat ini sering diangkat oleh sebagian orang yang kayaknya kayak berpikir ilmiah, yaitu mengatakan ini sederhana, gayanya ilmiah, tapi menjerumuskan. Gayanya sok bicara iman, misalnya begini, Allah maha ada, yang ada hanya Allah. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segalanya akan hancur kecuali Allah. Semua makhluk Allah hancur kecuali Allah. Ini adalah bahasa gayanya ilmiah, kan? Betul, ini mukaddimahnya ilmiah. Lihat semuanya, bumi akan hancur, semua akan hancur, bintang hancur, selagi selain Allah akan hancur. Akhirnya merambat, termasuk surga akan berakhir. Neraka akan berakhir. Lah ini pemikiran tentang neraka tidak abadi, itu bahaya sekali. Awas kalau ada tersebar catatan-catatan dari sebagian orang mengatakan neraka tidak abadi. Surga tidak abadi. Jadi ada kisah akhir neraka, nanti akan berubah jadi tanaman-tanaman yang tumbuh di neraka tersebut. Tidak seperti itu. Maka karena ini ada urusan dengan akidah juga, kita masukkan di sini. Keabadian surga, neraka, dan penghuninya, dan para penghuninya. Surga dan neraka adalah makhluk Allah, seperti makhluk-makhluk lainnya yang bermula dari tidak ada menjadi ada dan bisa berakhir dan hancur. Memang iya, bisa berakhir dan hancur. Akan tapi apakah betul akan hancur dan berakhir? Entar dulu dong. Akan tapi Allah yang maha abadi berkenan untuk mengabadikan surga dan neraka. Itulah yang harus kita yakini, bahwa surga dan neraka abadi karena diabadikan oleh zat yang maha abadi, oleh Allah. Jadi abadinya surga adalah karena diabadikan oleh Allah. Seperti disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat yang banyak. Ada sebagian orang yang salah dalam memahami keabadian surga dan neraka berdasarkan pemahaman mereka secara akal bahwa yang abadi adalah Allah dan selain Allah akan hancur. Surga dan neraka bukan Allah, maka kesimpulan mereka adalah surga dan neraka akan hancur. Tidak. Mereka lupa bahwa itu adalah pembahasan hukum akal, bahwa surga, neraka mungkin hancur menurut akal karena selain Allah.
Dan mereka lupa bahwa tidak semua yang mungkin hancur akan hancur. Dalam bahasan hukum akal adalah neraka, surga, makhluk Allah. Namanya makhluk Allah mungkin hancur. Segala sesuatu yang dari tiada menjadi ada mungkin tiada lagi. Karena adalah mungkinul wujud, mungkinul adam. Selagi sesuatu yang mungkin adanya, mungkin hancur. Itu adalah betul dalam dialog akal. Tapi tidak semua yang mungkin itu harus terjadi. Mungkin. Kalau kisah di dunia saja ya semuanya kalau kita nisbatkan kepada kuasa Allah, begitu mudah kita mengatakan mungkin. Sepertinya mungkinkah sekarang ada seorang perempuan punya anak tanpa seorang suami? Ya mungkin, tapi tidak akan terjadi lagi karena kita itu hanya berlaku pada Sayyidina Isa alaihissalam. Kalau dibuka bahaya setiap perempuan hamil mengatakan saya mereka Nabi Isa. Apakah mungkin sebenarnya? Mungkin sekalimat mungkin. Jadi segala yang mungkin belum tentu harus terjadi, mungkin. Mungkin tidak saya terbang? Ya mungkin, Allah kasih saya belum terbang, mungkin. Tapi bukan berarti, sini loh, cara menangkap kisah itu kadang-kadang ini loh, masalah akidah itu sesuatu yang mungkin bukan harus terjadi. Sehingga seandainya ini, coba kalau dipandang. Kami mengatakan, saya mungkin bisa terbang ke langit. Mungkin. Saya mungkin terbang ke langit. Dengan kuasa Allah yang Maha Kuasa. Mungkin, karena apa? Mungkin sekali, semuanya serba mungkin. Karena terbang ke langit bukan yang mustahil. Saya terbang ke atas. Kan tidak punya sayap, kan mudah Allah kasih sayap bagi saya. Ini kan mungkin saja. Tidak boleh diberitakan nanti di sana, Buya Yahya terbang ke langit. Ini kan ceritanya aneh. Sesuatu yang mungkin. Buya Yahya terbang ke langit. Ini kan jadi masalah. Jadi yang mungkin terjadi adalah bukan harus terjadi. Maka neraka dan surga makhluk yang dari tiada menjadi ada, maka dia termasuk bukan wajibul wujud tapi mungkinul wujud dalam bahasa akidah. Wajibul wujud hanya Allah yang wajib adanya. Tidak berpermulaan maka tidak punya akhir. Tapi yang mungkin ada, yang dimula tidak ada menjadi ada, mungkinul wujud. Segala yang mungkin ada, kemudian setelah ada, mungkin tidak ada. Mungkin bisa tidak ada lagi setelah itu. Itu adalah kaidah pembahasan ilmu akal. Akan tapi haruskah itu tidak ada? Ntar dulu dong. Jika Allah menghendaki abadi, abadi. Ini kita lanjutkan. Surga dan neraka adalah sesuatu yang mungkin hancur, tapi Allah tidak menghendakinya hancur. Maka dikatakan surga dan neraka abadi karena diabadikan oleh Allah yang maha abadi. Begitu juga penghuni surga dan neraka. Orang-orang beriman akan masuk surga dan abadi di dalamnya. Sedangkan orang kafir akan masuk neraka dan abadi di dalamnya. Adapun orang beriman yang bermaksiat akan masuk neraka, kemudian pada akhirnya akan masuk surga dan abadi di surga. Abadi ahli surga dan neraka disebutkan oleh Allah dalam beberapa firman-Nya seperti ulaika ashabun nar, orang-orang kafir. Di neraka hum fiha khalidun, mereka abadi di neraka. Wa man ladzina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha, mereka yang beruntung, orang-orang yang bahagia selamat di dalam surga, khalidina fiha, abadi di dalamnya. Ini sebagai contoh ayat buahnya. Sungguh sangat jelas bahwa ahli surga dan orang beriman serta ahli neraka dari orang kafir akan abadi di tempat masing-masing. Ahli surga di surga, ahli neraka di neraka. Keterangan yang serupa juga banyak disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya kami sebutkan surat Al-Baqarah 161, An-Nisa 14, 57, 93, 122, At-Taubah 17, 63, 22, 100, An-Nahl 29, Az-Zumar 73, Ar-Raf 42, Al-Maidah 199, Al-Anbiya 99, Zukhruf 79, Al-Hasr 17, Bayyinah 68, 6 dan 8, At-Taghabun 9, At-Talaq 11, banyak bercerita tentang abadinya surga dan abadinya neraka. Nah itu makanya berbeda hukum akal, maka sesuatu yang boleh menurut akal bukan selalu terjadi. Segala sesuatu yang boleh menurut akal belum tentu terjadi. Karena hukum itu kan kalau bicara hukum akli. Anak Anda secara akal dengan kuasa Allah bisa jadi presiden, kan begitu. Bisa enggak? Tapi jangan dianggap ceritanya nanti, wah anaknya ibu ini sudah jadi presiden. Enggak, belum tentu. Tapi secara akal boleh. Cuman sekarang permasalahan orang itu sesuatu yang boleh berakal harus terjadi. Ini kan kacau. Seperti dulu salah memahami tentang tentang hukum. Kalau hukum akal tidak pembahasan,
Oh, Allah boleh memasukkan siapa saja ke nerakanya. Allah boleh memasukkan orang yang beriman ke nerakanya. Dan Allah bisa memasukkan orang kafir ke surganya. Itu kan dialog akal. Kenapa? Sebab Allah bebas berbuat apa saja. Tapi Allah sendiri sudah mengatakan orang kafir akan tidak dimasukkan ke surga. Dan para nabi tidak akan dimasukkan ke neraka. Itu kan ketentuan dari Allah. Secara akal iya, cuman jangan mengatakan, wah nabi tempatnya di neraka. Ini kan kurang ajar. Ini adalah bicara tentang hukum akal, kemudian setelah itu hukum syarak, dan tidak bertentangan. Misalnya ini, pembahasan saat ini. Surga adalah makhluk Allah yang mungkin hancur dan bisa hancur. Baik. Itu hukum akal menerima. Kemudian, dia akan abadi, bukan dari zatnya, tapi Allah mengabadikannya. Akal bisa menerima karena kuasa Allah. Tidak bertentangan dengan akal. Kenapa kita bingung? Di saat kita mengatakan bahasanya surga abadi, karena diabadikan oleh Allah, seperti Anda tidak ada menjadi ada karena diadakan oleh Allah. Dan keberadaan Anda punya batas waktu, surga juga diberi oleh Allah keberadaan menjadi ada, tapi tidak dikasih batas waktu, yaitu abadi. Allah yang mengabadikannya. Begitu juga hadis sahih yang banyak membahas tentang abadinya surga, neraka, dan para penghuninya dengan sangat jelas. Oleh karena itu kita wajib mengimani akan abadinya surga dan neraka. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.